Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Aubin Safarai Rausan Fikir dengan NIM V3421017, lalu Aulia Akbar Khairuddin dengan NIM V3421018, lalu ada Bagus Burang Wicaksono dengan NIM V3421022, lalu ada Bella Ananda Putri dengan NIM V3421024, dan saya sendiri Danisa Ditya dengan V3421009, dan yang terakhir adalah Daniel Febriansi Jabat dengan NIM V3421031. Kami di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester praktikum analisis dan perancangan sistem informasi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Aulia Akbar. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahulu SIMANKEL atau Sistem Manajemen Bengkel. Sistem bengkel adalah suatu sistem yang diciptakan untuk mempermudah dalam manajemen bengkel. Tujuan diciptakannya SIMANKEL adalah untuk 1. Memudahkan proses bisnis bengkel. 2. Meningkatkan produktivitas karyawan bengkel. 3. Meningkatkan kualitas layanan yang disediakan bengkel. 4. Meningkatkan efisiensi kerja karyawan bengkel. 5. Memudahkan dalam membuat laporan. Dan 6. Menghindari kesalahan karyawan bengkel dalam melakukan servis kendaraan. Sistem tersebut diperankan oleh karyawan dan admin atau owner. SIMANKEL akan memberikan manfaat. Beberapa di antaranya adalah 1. Peningkatan customer atau pelanggan sebesar 3%. 2. Peningkatan efisiensi kerja sebesar 30% karena sudah menggunakan sistem yang memudahkan para karyawan, namun akan ada kendala dalam adaptasi saat di awal penerapan sistem. 3. Peningkatan produktivitas pegawai sebesar 15%, dihitung dari rasio pekerjaan dan gaji. 4. Mengurangi kesalahan transaksi dan restock sebesar 30%. Dan 5. Memperbaiki kualitas manajemen bengkel sebesar 25%. Untuk selanjutnya, penjelasan ERD saya serahkan pada Aubin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, akan saya jelaskan mengenai entity relationship diagram proyek kami. Pada entity relationship diagram proyek kami membuat 5 tabel untuk menyimpan data, yaitu tabel users, items, service, transaction header, dan transaction header. Pada tabel users terdapat 5 atribut, yaitu user ID sebagai primary key tabel user, lalu ada name dengan tipe data varchar, email dengan tipe data varchar, password dengan tipe data varchar, dan atribut role dengan tipe data n. Lalu untuk tabel yang kedua, yaitu tabel items, terdapat 5 atribut, yaitu item ID sebagai primary key tabel ini, kemudian ada name dengan tipe data varchar, price dengan tipe data double, stock dengan tipe data integer, kemudian ada description dengan tipe data text. Lalu pada tabel yang ketiga, yaitu tabel service, terdapat 4 atribut, yaitu service ID sebagai primary key tabel service dengan tipe data integer, kemudian ada atribut name dengan tipe data varchar, ada price, tipe datanya double, lalu description dengan tipe datanya text. Lalu untuk tabel transaction header, di sini terdapat header ID sebagai primary key, kemudian ada user ID sebagai foreign key yang diambil dari tabel users, lalu ada atribut entry date, ada exit date, owner name, owner phone, owner address, plate number, vehicle type, description, dan total price. Lalu untuk tabel yang terakhir, yaitu transaction detail, terdapat beberapa atribut, yaitu detail ID sebagai primary key tabel ini, kemudian header ID yang merupakan foreign key dari tabel transaction header, kemudian ada item ID yang merupakan
foreign key dari tabel items, kemudian ada service ID yang merupakan foreign key dari tabel service. Lalu ada lagi atribut quantity dan description text. Untuk selanjutnya akan saya serahkan pada Daniel. Baik, terima kasih Obin. Selanjutnya DFD atau Data Flow Diagram. DFD level 1. Pada DFD level 1, karyawan akan login ke sistem Simankel dan akan menerima menu transaksi, restock barang, edit barang, dan logout. Sistem akan memberikan pilihan input atau edit data di setiap menu. Sedangkan admin login ke sistem akan memilih menu super admin, melihat barang, dan logout. Sistem akan memberi notifikasi untuk melihat laporan. Pada DFD level 1, karyawan login ke sistem untuk menginput atau edit barang dan akan menerima notifikasi input dan edit barang dan restock barang. Setelah login, karyawan akan dapat memilih menu di sistem antara lain transaksi, restock barang, edit barang, dan logout. Sedangkan admin login ke sistem untuk melihat data transaksi dan restock barang. Sistem akan memberi notifikasi laporan. Setelah login, admin dapat memilih menu super user, laporan, dan logout. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bella. Baik, terima kasih Daniel. Untuk selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai implementasi dari aplikasi sistem manajemen bengkel atau Simankel. Berikut adalah screenshot implementasi user interface atau UI dari aplikasi Simankel. Yang pertama ada landing page yang didesain secara sederhana dari template default Laravel yang sedikit dimodifikasi. Kemudian terdapat halaman login. Pada halaman login terdapat dua isian kolom, yaitu email serta password. Setelah itu di bawahnya terdapat screenshot dari implementasi dashboard, di mana pada tampilan utama dashboard terdapat pada tampilan utama dashboard terdapat statistik sederhana seperti jumlah barang serta servis atau layanan bengkel, kemudian jumlah transaksi serta jumlah pengguna aplikasi, serta di bagian navbar di pojok kanan terdapat nama serta hak akses dari user yang sedang mengakses aplikasi, kemudian terdapat tombol untuk melakukan ubah password serta logout. Untuk selanjutnya dapat saya serahkan ke Bagus. Silakan Bagus. Baik, terima kasih Mbak Bella. Di sini saya akan mengambil kesimpulannya. Kesimpulan dari presentasi ini, setelah adanya sistem manajemen bengkel yang sudah kita buat, kiranya dapat memudahkan karyawan dalam edit, input, restock barang maupun juga dapat membuat laporan ataupun transaksi. Begitu juga dengan admin atau owner-nya dapat melihat laporan ataupun transaksi dan melihat edit, input, restock barang yang dilakukan oleh karyawan. Itulah presentasi dari kami. Kiranya jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.